Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mencoba sedikit membahas tentang apa yang sedang viral di masyarakat hari ini, yaitu tentang penghinaan bukan oleh seorang presiden Prancis, Emmanuel Macron. Apa sikap kita dan bagaimana kita menghadapi ini semua? Mungkin ada di antara kita saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah menganggap ini perkara hal yang biasa dan serahkan kepada pemerintah G2G, pemerintah Indonesia kepada pemerintah Perancis untuk menyampaikan, mengecam perbuatan dilakukan oleh Macron. Tentu ini sah-sah saja. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang geram sehingga ada keinginan masyarakat untuk memboikot produk Perancis? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa membantu, agar kita menolong, membela Rasulullah, menghargai Rasulullah. Dalam surah Al-A'raf ayat 157, di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazina amanu bihi wa azzaruhu", orang yang beriman kepadanya dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'u an-nur allazi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang yang betul beriman kepadanya, maka mereka itu akan membelanya, memuliakannya. Maka untuk kepada siapa saja, disinilah peran kita sebagai umat pengikut Nabi SAW dan mengaku mencintai Rasulullah SAW, harus kita memuliakannya. Tidak boleh kita membanding-bandingkannya dan tidak boleh kita merusak, bahkan dalam hal ini membuat karikaturnya, melecehkannya, melecehkan Nabi, melecehkan keluarga Nabi, dan termasuk para sahabat Nabi SAW. Itu tidak boleh kita menghinanya, mencacinya. Wa nasaruhu, kita harus membelanya, kita harus menolongnya. Kapan saja, baik kita menolong ketika beliau masih hidup. Para sahabat Nabi SAW senantiasa bersama Rasulullah dan membela Rasulullah, menolong Rasulullah SAW. Maupun beliau sudah wafat, kita tetap harus membela, menolongnya, menolong sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, dan mengikuti tentu petunjuk nur Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sampai detik ini kita harus mengikuti itu. Maka apabila kita memuliakan Rasulullah, kita menolong Rasulullah SAW baik semasa hidup maupun beliau sudah wafat, kita tolong, kita hidupkan tetap senantiasa syariat dan sunnahnya. Kemudian kita ikut petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah Al-Quranul Karim, maka Allah katakan, jamin, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka hari ini kita terpanggil hati kita untuk membela Rasulullah SAW di saat orang-orang yang melecehkan Rasulullah SAW. Semasa Rasulullah SAW hidup, ketika ada seorang yang menghina, mencaci Rasulullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dari sahabat Nabi Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum, ketika seorang Yahudi, kanat Yahudiyah tastumu Rasulullah wa taqa'u bih, orang Yahudi ini senantiasa menghina, mencaci Rasulullah. Maka kemudian ada seseorang pahanakah, kemudian mencekiknya sampai mati perempuan Yahudi ini. Kemudian berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW atau disampaikan kepada Rasulullah SAW, fa'abtala dama, dan Rasulullah membiarkan darahnya, artinya halal darahnya.
Dan ini bentuk dari pembelaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang menghinanya, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sesuatu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah diam terhadap sesuatu, itu berarti adalah perbuatan yang dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup adalah sosok sangat pengasih, penyayang, yang sangat lembut, saudara-saudara. Dan ini tentu kembali kepada perbuatan Rasulullah. Jika Rasulullah ingin membunuh orang yang menghinanya dan memaafkan orang yang menghina, itu kembali kepada Rasulullah. Karena perkara menghina ini adalah perkara berkaitan dengan manusia. Makanya ketika ada orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama mengatakan orang ini dibunuh. Orang ini diberlakukan kepadanya had, diberikan sanksi, yaitu dibunuh. Itu khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Jalaluddin As-Sayyuti dalam kitab Khasa'is Al-Kubra, beliau mengatakan, man istahana Rasulullah, siapa yang menganggap hina atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafara, maka orang ini menjadi kafir. Wa man sabbahu, dan siapa yang mencacinya, qutil, dibunuh. Ketika pada masa sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang yang mencaci Abu Bakar Siddiq, maka waktu itu sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah ingin memenggal leher orang yang menghina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Abu Bakar Siddiq, tidaklah perbuatan ini dilakukan oleh seseorang kecuali pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika ada orang yang menghina Rasulullah, maka orang ini boleh dipenggal kepalanya dan dibunuh. Begitulah ketika orang-orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Nabi waktu itu ada yang memenggal lehernya, ada yang mencekiknya. Bahkan dalam sebuah riwayat juga, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, Allah meridai keduanya, ketika ada seorang bunuh istrinya, dan istrinya ini adalah dulu budaknya jadikan istri. Kemudian perempuan ini kenapa dibunuh? Karena dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku bunuh istriku karena aku ingin membelamu karena dia mencacimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darahnya dan tidak menyalahkan laki-laki ini. Begitulah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, para sahabat waktu itu ketika ada saja yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha untuk memenggal lehernya, berusaha untuk membunuh orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini kejadian ketika Rasulullah sudah melakukan hijrah. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, sebelum melakukan hijrah, tentu Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya ada orang yang menghina Rasulullah seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, kemudian Uqbah bin Mu'id, As bin Wa'il. Maka itu diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat waktu itu tidak memiliki kekuatan. Islam belum terjadi penaklukan kota Mekah. Tapi di saat terjadi penaklukan, saat umat Islam sudah maju, sudah berkembang, sudah banyak, maka diberlakukanlah sanksi-sanksi ahad tertentu kepada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar. Hari ini kita dipiralkan, dihadapkan oleh Emmanuel Macron pun memunculkan karikatur Nabi Muhammad SAW di tempat-tempat resmi yang bisa dilihat oleh khalayak ramai dengan alibi adalah kebebasan berekspresi. Maka ini saudara-saudara perlu diingatkan dan perlu kita tegaskan bahwasanya perbuatan ini tidak baik, tidak bagus, tidak layak. Maka dengan suara umat yang begitu mendesak ya agar produk-produk Perancis itu harus diboikot, itu merupakan suara dari masyarakat yang mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai menjadikan aku yang paling dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia semuanya.
apa yang kita lakukan untuk pembelaan Rasulullah adalah merupakan bukti cinta kepada kita Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan biarkanlah itu, karena itu adalah urusan Allah. Mengapain kita sibuk dengan begini begitu? Toh Rasulullah sudah wafat. Kita senantiasa akan bersama dengan Rasulullah, dengan doa kita, dengan selawat kita, dengan kita menghidupkan sunnah. Kita adalah bukti mencintai Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, apa yang kita lakukan hari ini, ada sebagian masyarakat yang melakukan demonstrasi, ada sebagian rakyat yang melakukan aksi-aksi tertentu untuk mengutuk perbuatan dari Emmanuel Macron ini, adalah merupakan bagian dari kepedulian, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan ya Allah saksikan bahwa kami tidaklah diam di sini dan kami mencintai orang yang kau cintai. Mudah ini bermanfaat apa yang kami sampaikan. Semoga kita semangat untuk senantiasa membela Rasulullah SAW. Wa da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.